they're functionally identical and indistinguishable from petroleum-based PET. Plastik ramah lingkungan terbuat dari sari pati singkong. Halo Sobat Prima Plastindo. Di video sebelumnya kita sudah bahas 3 fakta yang tidak banyak orang tahu soal recycle atau daur ulang plastik. Nah, di video kali ini kita akan bahas 4 fakta lain lanjutan tentang daur ulang plastik yang tidak banyak orang tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif seputar bisnis dan juga industri plastik. Kalau Anda sudah subscribe, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini. Tidak semua plastik didaur ulang gara-gara alasan komersial. Tidak semua plastik itu jenisnya sama. Dan paper cup yang kita pikir mudah didaur ulang karena terbuat dari kertas, kebanyakan tidak didaur ulang karena sulit prosesnya. Itu adalah 3 fakta yang kita bahas di video sebelumnya. Ada 4 fakta lain seputar daur ulang plastik yang akan kita bahas selanjutnya di video kali ini. Fakta keempat, plastik yang kotor tidak didaur ulang. Sepanjang pandemi ini pasti kita cukup sering pesan makanan takeaway atau delivery yang dibungkus kemasan plastik. Mungkin kita tidak habis makan makanannya, jadi sisanya kita buang sekalian dengan packaging plastiknya. Apakah plastik kemasan atau packaging yang kita buang tersebut akan didaur ulang? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena kotor, tercemari sampah organik sisa makanannya. Supaya sebuah produk plastik bisa didaur ulang, harus dipastikan kebersihannya. Kenapa? Karena kondisi sampah plastik saat didaur ulang akan sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Kalau kondisi sampahnya kotor sekali dan tidak dibersihkan, hasil akhirnya pas diolah lagi jadi biji plastik daur ulang akan sangat jelek dan akan menghasilkan biji plastik daur ulang yang grade-nya rendah. Makanya, di banyak pabrik daur ulang plastik ada istilah giling kering dan giling air. Sampah plastik yang bersih dan tidak perlu proses pembersihan akan langsung bisa diolah dan digiling jadi biji plastik daur ulang. Makanya namanya prosesnya digiling kering. Biasanya biji plastik yang digiling kering ini kualitasnya lebih tinggi, hampir mirip dengan originalnya. Karena sumber sampah plastiknya bersih sekali. Biasanya berasal dari limbah yang berasal dari produk-produk reject pabrik plastik yang belum sempat beredar ke pasaran. Makanya kualitasnya mirip dengan biji plastik original. Nah, sampah plastik yang kotor akan perlu dicuci dulu. Bisa jadi berulang kali sebelum bisa digiling dan diolah jadi biji plastik. Bisa jadi digilingnya bersamaan pada saat sedang dicuci dengan air. Makanya istilahnya digiling air. Kualitasnya cenderung lebih rendah daripada plastik yang digiling kering dan biasanya digunakan untuk membuat produk-produk plastik yang murah. Tapi, kalau sampahnya sangat kotor dan bahkan tercampur dengan sampah organik, agak hopeless sebenarnya, kemungkinan besar pasti ujung-ujungnya jadi landfill atau dibakar. Sangat kecil sekali kemungkinannya akan didaur ulang. Fakta kelima, semakin sering didaur ulang, semakin turun kualitasnya. Semua bahan plastik terbentuk dari molekul rantai polimer yang panjang, jauh lebih panjang dari yang ditemukan di alam. Makanya karena hal ini, plastik jadi susah dipecah secara alami di alam karena panjangnya rantai polimer ini. Tapi karena hal yang sama ini juga, bahan plastik punya sifat yang disukai oleh banyak orang sekarang ini. Kuat, ringan, fleksibel, dan murah. Nah, semakin sering sebuah produk plastik di-recycle, kualitas plastiknya akan semakin menurun. Kenapa? Karena setiap melalui proses daur ulang, rantai molekul polimernya yang tadinya panjang akan menjadi pendek. Alhasil sifat-sifat keplastikannya juga akan semakin melemah. Kekuatannya, fleksibilitasnya akan menurun.
Jadi, banyak pabrik plastik yang menggunakan biji plastik daur ulang sebagai bahan campuran dari biji plastik original. Dengan cara ini, biaya produksinya bisa ditekan karena menggunakan biji plastik daur ulang yang lebih murah. Tapi kualitas produk akhirnya masih cukup baik kualitasnya, tidak terlalu turun lah karena menggunakan campuran original tadi. Tapi apa berarti plastik yang sudah sering didaur ulang lebih mudah didegradasi secara alami di alam? Secara teori ya, benar. Tapi tetap butuh waktu yang relatif lama sampai benar-benar terpecah. Itu tadi fakta yang kelima. Semakin sering didaur ulang, semakin turun kualitasnya. Sekarang kita ke yang keenam. Bahan kaca dan metal bisa didaur ulang tanpa batas. Ya, bukan plastik sebenarnya yang bisa didaur ulang terus-menerus, tapi bahan kaca dan metal, termasuk aluminium juga. Beda dengan plastik yang kualitasnya akan menurun setiap kali didaur ulang, kaca dan metal kualitasnya akan tetap stabil dan prima. Tidak perlu dicampur dengan bahan original setiap dibentuk jadi produk baru. Jadi, bahan yang sebenarnya lebih ideal untuk digunakan dalam ekonomi sirkuler adalah kaca dan metal, bukan plastik sebenarnya. Karena tidak ada produk sisa sepanjang proses daur ulang kaca dan metal. Pertanyaannya sekarang, kenapa justru plastik yang banyak kita gunakan sekarang? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena nilai ekonomisnya. Plastik dipilih oleh banyak industri untuk digunakan karena selain murah, lebih aman pada saat logistiknya. Karena tidak mudah pecah dan karena ringan, biaya pengirimannya juga cenderung lebih murah. Kita ingat seperti yang pernah kita bahas di video lalu, dulu Aqua pernah menggunakan botol kaca untuk mengemas air mineral mereka. Tapi logistiknya jadi sulit sekali. Ada banyak botol yang pecah saat didistribusikan, terutama ke daerah-daerah yang akses jalannya masih belum mulus. Ditambah lagi karena berat, botol kaca kan lebih berat daripada plastik, jadi biaya logistiknya juga lebih tinggi jadinya. Itu sebabnya plastik yang dipilih sebagai bahan yang lebih ekonomis daripada bahan gelas atau kaca atau metal, walaupun dua bahan ini jauh lebih bisa didaur ulang tanpa batas. Madu asli memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan imunitas tubuh. Prima Plastindo bersama Madu Hutan Jambi mengadakan program hidup sehat mengajak sahabat dan rekan-rekan lainnya untuk mengkonsumsi madu lebah liar asli. Untuk mengikuti program hidup sehat ini dan cara memperoleh madu lebah liar asli, silakan cek di kontak bisnis atau Instagram Prima Plastindo. Fakta yang ketujuh adalah sudah ada plastik yang biodegradable. Pasti banyak dari kita yang bertanya, kan sudah jelas tuh bahayanya plastik, kerugian-kerugiannya selama puluhan tahun penggunaannya. Masa sih tidak ada riset atau inovasi yang bisa menggantikan bahan plastik ini? Dengan semua kemajuan teknologi kita, apa tidak ada inovasi bahan yang memiliki sifat-sifat yang mirip dengan plastik tapi lebih mudah didegradasi di alam? Ada sebenarnya, nama bahannya polyactic acid atau PLA. Ini adalah bahan yang dibuat dari tumbuhan seperti singkong dan jagung dan sebenarnya sudah banyak digunakan juga di Indonesia. Plastik yang menggunakan bahan PLA ini biasanya bahannya terasa lebih lembut di tangan. Dan meskipun fleksibel, tapi lebih mudah pecah dan robek daripada plastik konvensional. Tapi karena masih tergolong teknologi baru, harganya masih cenderung agak tinggi. Biasanya toko-toko retail yang menggunakan plastik jenis ini adalah toko-toko yang lumayan fancy dan kelasnya juga menengah ke atas. Apakah bahan ini benar-benar aman untuk lingkungan? Apakah memang benar bisa terdekomposisi dengan aman ke alam? Jawabannya bisa. Tapi, ada tapinya. Untuk saat ini butuh kondisi khusus agar plastik-plastik tersebut bisa terdekomposisi dengan baik dan sempurna. Plastik ini harus berkumpul dengan sampah organik lainnya agar bisa terdegradasi dengan baik kembali ke alam. Kalau plastik ini dibuang tercampur bersama juga dengan sampah-sampah plastik konvensional lainnya sebagai landfill, agak percuma jadinya, karena dia jadi stuck di tengah, tidak bisa optimal proses dekomposisinya. Kalau tercampur dengan sampah organik lainnya, barulah proses dekomposisinya ini akan jauh lebih optimal lagi. Ya, memang belum sempurna saat ini, tapi kalau penggunaan plastik ini bisa lebih digunakan lebih luas lagi, ini bisa menjadi salah satu solusi masalah sampah plastik yang parah kondisinya saat ini. Nah,
Itu tadi adalah 4 fakta lain lanjutan tentang daur ulang plastik yang tidak banyak orang tahu. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Apakah Anda juga sudah tahu fakta-fakta ini sebelumnya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like dan share kalau Anda menyukai video ini. Subscribe juga channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari kami.